Halo, welcome to my YouTube channel, Ferdi Tairas. Dan kali ini gue akan membahas panduan lengkap gaya minimalis untuk pria dari A sampai Z. So, let's get started. Esensi dalam memilih pakaian minimalis. Let's say kita mulai dulu aja caranya dengan 10 item ini. Oke? Yang pertama, kaos polos berkualitas. Kenapa kaos polos? Kaos t-shirt gitu ya. Karena itu basic banget, bisa dipakai kemana-mana. Entah kalian mau jadiin sebagai daleman sehari-hari, atau mungkin jadi luaran, jadi benar-benar kaos polos dipakai buat luaran gitu. Bisa jadi buat nge-gym, atau olahraga, ataupun ke acara-acara lainnya, tapi sebagai daleman misalkan di combine sama blazer, itu juga jadinya semi formal gitu. Nah, itu satu. Kedua, kemeja rapih. Berapa banyak kemeja? Kembali lagi ke kebutuhan kalian. Jika kalian memang pekerja yang harus pakai kemeja setiap hari, gue rasa kemeja putih dan juga salah satu lagi kemeja biru muda, cenderung ke baby blue, sky blue. Ketiga, jaket serbaguna. Jaket ini sebenarnya gampang banget. Ada banyak modelnya. Ada jaket denim, ada jaket bomber, ada sport jacket. Jadi sport jacket itu adalah kayak blazer, tapi sebenarnya bukan blazer buat ke acara formal ya. Tapi kalau kalian mau lebih klasik, lebih formal, sport jacket itu adalah yang terbaik. Masuk ke 4, yaitu celana chino. Kalau gue, celana ini berdasarkan dari pengalaman dari zaman dulu, banyak banget celana sampai akhirnya menyadarin gue tuh sebenarnya pakai celana itu aja kalau buat sehari-hari kerja, yaitu celana kaki. Sekarang itu kan lagi trennya oversize, celana oversize atau celana baggy. Gue pun juga punya itu, jadi celana baggy warna hitam itu adalah kayak is a must have. Seperti yang kalian lihat di feed Instagram gue selalu merotasi dua celana itu, celana oversize warna hitam dan juga celana kaki. Item kelima, alas kakinya dong. Pilihan pertama gue adalah white sneakers, polos, tidak ada brand, tidak ada logo-logo, polos aja. Karena itu juga semua netral ke segala kesempatan dan juga stylingan. Dan kalau kalian misalkan pekerja yang harus punya agenda meeting-meeting yang formal, ya kalian kan harus pakai agak pantofel ya. Pilih deh pantofel, tapi bukan yang pantofel resmi bertali gitu. Pilihannya bisa masuk ke loafers warna coklat tua, atau Chelsea boots. Nah, Chelsea boots ini adalah kayak sepatu pantofel tapi tingginya sampai mata kaki. Yang keenam adalah outerwear atau luaran ya. Setelah daleman, kaos, kemeja, ditumpuk lagi sama outer. Outer itu apa aja sih? Coat atau mantel, cardigan, atau bahkan crew neck sweater. Sweater yang kayak kaos leher ya, itu namanya crew neck sweater. Ada juga V-neck sweater. Jadi pilih warna-warna yang netral juga. Dan sekarang kan lagi trennya segala sesuatunya oversize, which is ke cowok itu looks really good oversize ini, karena buat yang si kurus kelihatan lebih berisi, sedangkan yang si gemoy lebih menutupi kekurangan bulet-buletnya itu. Dengan secara oversize itu kan jatuh ya, lebih lurus. Keep it natural colornya. Item ketujuh, aksesori minimalis. Pilihan gue jatuh kepada satu jam tangan. Menurut gue jam tangan ini bukan lagi sebagai penunjuk waktu, karena by default sekarang mata gue dan pikiran gue selalu mencari waktu dari HP. Dan ini jadinya hanya sekedar aksesori aja. Tapi kalau kalian juga pengen melengkapi penampilan kalian, kalian bisa pilih ya kacamata hitam kalau misalkan kalian lagi di outdoor, biar nggak silau ya mata. Kesehatan mata juga terjaga. Dan yang juga menarik adalah sabuk. Buat banyak orang, sabuk itu nggak necessary atau nggak penting.
Karena kalau pinggangnya udah pas, ngapain pakai sabuk lagi? Ada yang merasa badannya kayak masih ada yang kurang, makanya dia pakai sabuk. Tapi sebenarnya dalam kebanyakan kasus, warna sabuk yang salah itu justru membuat badan kalian terlihat lebih pendek atau punya torso proporsi badan yang terlihat lebih pendek juga. Item berikutnya, tas. Nggak cuma cewek aja loh yang bawa tas kemana-mana, dia memudahkan untuk bawa segala macam barang. Mulai dari mereka yang profesional, pasti bawa, zaman dulu sebutannya tas colak, itu tas kerja gitu ya, atau tas koper kecil. Nah itu terlihat profesional, kalian bisa bawa laptop, charger, dan juga dokumen-dokumen biar nggak berantakan. Buat mereka yang nggak suka bawa dompet atau HP di dalam kantong celana atau baju, itu juga berguna banget. Karena tas itu buat cowok memang tetap krusial ya. Nah itu tadi, kembali lagi, sesuaikan dengan gaya hidup kalian. Apakah kalian selalu terekspos kepada dunia profesional yang harus pakai jas, kemeja, nah itu tas resmi adalah yang terbaik. Tapi kalau kalian lebih kerja di dunia kreatif, seorang marketing person atau seorang kreatif person, desainer grafis, kreatif director, bisa jadi kalian cuma bawa tote bag pun juga oke, bahkan backpack pun it's fine. Aku kemana-mana bawa backpack. Cowok-cowok di Jepang pun mereka pakai jas, atau di Amerika, di New York, aku banyak banget orang pakai jas komplit sama dasinya tapi bawa backpack, it's fine. Item selanjutnya, ke-9, yaitu underwear, daleman, sama kaos kaki. Pilih warna netral dan hindarin yang bermotif-motif. Jadi sama juga dengan kaos kaki, kita sering banget ngelihat tren kaos kaki yang lucu-lucu gitu. Kalau di kasus gue, kaos kaki hitam dan putih itu, yaitu pilihannya cuma dua itu. Karena gue selalu mengalternate dua itu, bisa masuk ke gym, bisa masuk ke kantor juga bisa, right? Item terakhir, bukan item fashion tapi krusial untuk memberikan impression, yaitu parfum. Kenapa parfum? Pilihlah warna aroma yang elegan. Sebisa mungkin jangan beli sembarangan yang murah meriah dan kesannya jadi medok, menor, jadi kayak pakai minyak nyong-nyong gitu loh. Jadi kayak aduh, dari 1 kilometer aja udah berasa banget, oh ini si dia datang nih, ini baunya nyeruak banget. Kesimpulannya, dari 10 item tadi, item-itemnya itu harus isinya yang sifatnya versatile atau fleksibel, dikombinasikan satu sama lain. Berbicara soal mix and match, biar tidak membosankan, ada kombinasi-kombinasi yang terlihat bagus, terlihat oke, atau justru nggak bagus sama sekali. Dan kembali lagi, ini masalah selera. Tapi soal selera, hal tersebut juga bisa dipelajarin. Caranya gimana?